Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Akbar Bahtiar dengan 3 NIM terakhir 080 dari kelas TIC 2023. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi kan kita pada video sebelumnya itu sudah membahas tentang routing statik ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas kelanjutannya yaitu menggunakan metode routing dinamik. Kita bisa langsung masuk saja ke Cisco-nya. Nah, di sini kita menggunakan hasil dari yang kemarin telah kita buat. Jadi ada server 1, server 2, routernya ada 3, isinya ada 3 juga. Nah, ini seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi tiap komponen sudah memiliki IP-nya masing-masing. Ini IP yang PC1, ini IP PC2. Begitu pula untuk yang router, ini router 1 sudah ada fast Ethernet-nya 0 per 0, 1 per 0, serialnya juga sudah saling tersambung antar satu router dengan router yang lain. Dan di sini pada video sebelumnya kan kita sudah menambahkan statik ya, harusnya ada di bagian sini statik-statiknya sudah kita tambahkan, tapi di sini saya sudah menghapus statik-statik yang sebelumnya sudah saya tambahkan. Jadi semisal teman-teman masih belum dihapus statiknya, kalian bisa tekan misal ada networknya itu berapa ya, kita coba nembak yang ini buat contoh penghapusan aja, masnya 255 255 255 0 ya kalau nggak salah. Hopnya itu berarti lewat jalur sini itu 13 13 13 salah tekan 13 13 0. Nah, ini kan yang buat ke server 1 ya. Nah, ini cara ngapusnya tinggal kita klik terus remove aja bagi teman-teman yang mungkin belum dihapus network address-nya. Jadi nanti kita hapus semua network address dari router 1, router 2, sama router 3. Untuk sisanya tetapin aja seperti sambungan dari server ke routernya dan juga serial dari router 1, router 2, dan router 3 ya. Jadi kita langsung masuk saja. Yang perlu kita lakukan untuk melakukan routing dinamik yang pertama-tama itu kita perlu mengatur yang namanya RIP. Nah, di sini jadi kita melakukan routing dinamik menggunakan sistem RIP. Jadi untuk menambahkan RIP, kita perlu memasukkan, misalkan kita menggunakan server 1 ya sebagai awalan, kita perlu masukkan rute dari router 1 ke PC1 dan rute PC1 ke PC2. Rutenya itu kan sebentar biar nggak bingung, kita coba lihat di modul ada di bagian, nah sini, rute itu kita masukkan yang ini berarti 192.168.1. Kita langsung masuk saja ke Cisco-nya lagi. Tadi router 1 berarti 192.168.1.0. Nah, router yang menyambungkan ke rute yang menyambungkan PC1 dan PC2 itu memiliki IP yang sama, itu dengan IP ini kita langsung tambahkan saja. Nah, untuk berikutnya kita perlu menambahkan rute berikutnya yang akan menghubungkan router 1 menuju router 2 dan menuju router 3. Itu kan berarti kita perlu menambahkan yang di sini itu 12 tambahkan, lalu yang ke sini itu 23 sorry 13 T0 kita tambahkan. Nah, sudah terisi semua. Kalau sudah terisi semua, kita perlu mengatur yang namanya CLI di sini nih. Nah, kita tambahkan di sini no. Nah, ini kalau misalnya mau mengatur, kita perlu yang awalannya ini harus masuk ke bagian router config strip router dulu ya. Kalau enggak, nanti kita perlu exit dulu. Misal kita atur dari default seperti ini. Nah, udah default ya. Misal dari global dulu. Kita langsung masuk, bisa kita pilih nanti kalau nggak salah gini deh, config RIP. Lupa deh. sorry lupa. Pokok gampangnya biar masuk ke sana kita langsung tekan RIP ini aja. Nah, ini udah langsung otomatis masuk ke config router. Nah, kalau udah sini kita langsung masukkan saja no auto strip summary. Sudah masuk no auto summary, maaf ada WA. No auto summary masuk ke version 2. Kita enter lagi. Nah, kalau sudah kita bisa cek di sini config itu di RIP. Nah, udah berubah jadi V2. Nah, kalau udah berubah jadi V2, kita bisa masuk ke global setting save. Oke, kita lakukan yang sama step-stepnya untuk router-router berikutnya.
Ini untuk router 2 kita atur rapi lagi. Di sini kan kita masukkan rute yang menuju ke PC3. Rutenya itu kita masukkan 92.168.1.0. Tambahkan, lalu kita tambahkan rute untuk menuju router 2 dan router 1. Router 3 dan router 1. Untuk router 3 itu kan rutenya 23.23.23.0. Untuk yang router 1 itu rutenya 12.12.12.0. Oke, sudah ke CLI. No auto strip summary version 2. Enter. Lalu ke config setting save. Nah, terakhir kita atur yang router 3 ke RIP, kita tambahkan rute yang menghubungkan ke server 1 dan server 2. Server 1 itu 33.33.33.0. Untuk yang server 2 itu 43.43.43.43.0. Tambahkan, lalu tambahkan rute ke router yang menuju ke router 1 dan rute yang menuju ke router 2. Yang ke router 1 itu kan 13.13.13.0. Yang router 2 itu 23.23.23.0. Tambahkan. Oke, sudah semua. Kita ke CLI. No auto strip summary. Kita tambahkan version 2. Enter. Ke config lagi, setting. Kita save. Nah, sudah semua kita coba tes ya. Misal kita ingin menghubungi server 1 dari PC 1. Kita ke command prompt aja. Ini sebelumnya saya sudah mencoba-coba. Kita coba lagi ping berapa ya? 33. Saya nggak kelihatan nggak? Nah, gini, bagus. 33.33.33.1. Ini kan IP dari server 1. Oke, di sini bisa dan terkirim. Kita ngeping, kita langsung saja masuk ke praktikumnya. Pertama-tama itu kalau sudah, ini sudah, kita skip. Nah, ke simulasi. Mengirim paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Oke. Kita masuk ke simulation. Dari filter kita pakai ICMP aja. Lalu kita dari server 1 ke server 2. Oke, kita coba lihat prosesnya. Ini kita percepat aja. Oke, ke router 1 ke PC 2, lalu dikirim lagi. Loh, ini kok ikut-ikutan. Sebentar, coba delete. Nah, sorry. Tadi ada yang nyangkut di sini apa dah? Kita tambahkan lagi ya, dari sisi 1 ke sisi 2. Oke, benar. Edit filter, bisa siap, benar. Oke. Kita langsung lihat prosesnya. Jadi dari PC 1 dikirim ke router 1 ke PC 2, dikembalikan. Cepet banget ya. Cepetan nggak sih? Kita hapus dulu. Coba lihat PC 1, PC 2. Dikirim. Cepetan guys. Nah, gini aja. Nah, PC 2 dikirim tadi, dikembalikan ke router 1, dikirim ke PC 1. Oke, udah diterima ya oleh PC 1. Lalu kita masuk ke yang berikutnya. PC 1 ke PC 3. Oke, kita hapus dulu. Dari PC 1 ke PC 3. Kita coba lihat prosesnya, dikirim ke router 1, dikirim ke router 2, lalu ke PC 3, lalu dikembalikan ya. Cepat tidak sih ya. Oke. Nah, berikutnya berhasil ya. Berikutnya itu berarti dari PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1, kita lihat dulu. Dari PC 1, server 1, ini berarti ngirimnya ke router 1, ke router 3, ke server 1. Oke, berhasil, dikembalikan. Oke, berhasil. Kita masuk ke berikutnya aja. Lalu ada dari PC 1 ke server 2. Nah, ini aja. PC 1 ke server 2. Kita delete. Tambahkan lagi. PC 1 ke server 2. Kita lihat ke router 1, ke router 3, ke server 2. Oke, dikembalikan lagi ke router 3, router 1, dan PC 1. Sip, udah centang. Lihat lagi, berikutnya kemana nih? Jadi ini ya, sekarang ke PC 1 ke
PC3 ke PC1 dibalik. Ini harusnya sama aja sih, cuma dibalik-balik doang soalnya. Tadi kan udah ya PC1 PC3, sekarang PC3 PC1. Sama aja sih, kalau berhasil ya harusnya ini berhasil juga. Masa aneh kalau nggak berhasil. Nah, berhasil-berhasil. Jadi dikembalikan. Oke, rutenya dipilih yang rute terdekat berarti ya. Udah diterima juga, ini langsung hapus aja. Lanjut ke yang berikutnya itu PC3 ke ini ya. Berikutnya tuh PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. PC3 PC2. Kirim ke router 2 ke router 1 ke PC2. Oke, dikembalikan ke router 1. Lanjut ke router 2 dikembalikan ke PC3. Oke, diterima. Aman. Next. Dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1 itu langsung kita lihat. Ke router 2 dikirimkan, lanjutin ke router 3, lanjutin ke server 1. Lalu dikembalikan ke router 3, ke router 2, ke PC3. Jadi ini jalurnya tetap pakai jalur yang terdekat ya. Jadi ini kan sebenarnya kalau RIP itu bisa melalui jalur ini, lalu ke sini, lalu ke sini. Walau kalau kirim dari PC3, cuma yang dipilih itu tetap jalur yang paling dekat karena lebih efisien gitu. Kita lanjut kemana ya berarti? Oh ini, PC3 ke server 2. PC3 ke server 2. Ini PC3 server 2. Kita lanjut, router 2, router 3, router server 2. Oke, bisa. Lalu berikutnya ke server 1 ke server 2. Oke, server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Nah, lihat langsung ke router 3 ke server 2. Oke, langsung pakai jalur dalam ya, gak usah sampai melewati router-router yang lain gitu. Ada next. Dari server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, server 1 ke PC3. Oke, apal. Lanjut, berarti server 1 urut ya ke PC1 dulu, dikirim, harusnya lewat router 3, router 1 ke PC1 ini. Oke, benar ya. Lalu dikembalikan ke router 1, dikembalikan ke router 3, dikembalikan ke server 1. Lanjut, server 1 ke PC2. Harusnya jalurnya sama, cuma di sini langsung dicabangkan ke PC2. Oke, benar ya. Dikembalikan lagi ke router 1, lanjut ke router 3, lalu kembali ke server 1. Centang? Oke, terakhir itu dari server 1 ke PC3. Lanjut ke router 3, bisa, lalu ke router 2, lalu ke PC3. Oke, berhasil dikembalikan ke router 2, lalu ke router 3, lalu ke server 1. Oke, aman ya. Di sini sebenarnya kita juga bisa menggunakan yang namanya, coba hapus dulu kembali ke real time. Kita bisa menggunakan yang namanya itu tracer. Itu buat kayak melacak rute lah. Tracer. Tracer. Kita mau lacak IP-nya kemana ya? Dari PC3, dari server 1 ke PC3 mungkin ya. Dan 268.1.253. Oke, jadi itu rutenya dari server 1 itu melalui 333 itu yang sini, lalu dilanjutkan ke 2323 yang sini, lalu ke 192.81.253, berarti langsung dihubungkan ke PC3. Race complete. Oke, berhasil ya. Lalu di modul. Kita kembalikan ke real time, lakukan tracing dengan arah seperti point 3, lalu amati hasil tulisan rutenya, lalu buat ada ketinggalan nggak sih ya? Ini show IP route, kita coba ya show IP route. Kita masuk ke router ini, ke CLI tadi, kita kembalikan ke router ini ya. Tadi kan biasanya kalau awalan tuh kita di RIP ya. Nah, kalau ini mau show IP route tuh harus di exit dulu, exit lagi. Nah, sampai bagian router gini. Lalu show exitnya kebanyakan guys. Nah, sampai router gini, lalu show IP routes. Nah, ini udah ada ya. Jadi IP-nya tuh ada beberapa subnet yang terhubungkan antara ini dari 12.0 itu maksudnya ke 12 sini. Jadi maksudnya router 3 itu bisa terhubung ke router ini juga bisa terhubung ke 13, bisa terhubung ke 23,
Dan ini menghubungkan antara 33, 43, dan bisa terhubung ke 192.168.1.0. Ini kan IP yang digunakan oleh rute ketiga PC, PC1, PC2, PC3. Nah, jadi ini bisa kita lihat bahwa router ini bisa terhubung dengan komponen-komponen lainnya udah ya. Untuk yang lainnya harus juga sama. Kita langsung lanjut ke yang berikutnya itu mana nih? Buat skenario routing router 1 sampai router 3, jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 sampai R3. Misal serial R3 arah R1. Oke, kita coba ya. Kita disable arah dari R1 ke R3. Maksudnya rute ini kita harus matiin, yang berarti rutenya nggak bisa dilewati. Coba ya. Berarti kita ke PC config, ke serial, tunggu, ini serial berapa ya? 13. 13 tuh yang serial 3 berarti. Kita off kan. Kita silang ini, berarti router 1 juga kita lakukan yang sama, 13 tuh di sini berarti. Kita off kan juga. Oke. Di sini udah mati, kita suruh tunggu ya. Tunggu berapa? Tunggu 15 sampai 20 detik. Kita berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Oke, harusnya sudah selesai lah ya. Kita lanjut ke sini lagi. Kita lanjut untuk mencoba mengirimkan paket. Kita simulation lagi. Jadi kan ini jalurnya ditutup ya. Kalau kita mengirimkan dari PC1 server 1, harusnya kan lewat sini. Nah, karena ini jalurnya ditutup, bagaimanakah alternatifnya gitu kan? Kita coba lihat. Jadi ngirimnya untuk bisa ke PC1 server 1 itu melalui router 1, lalu lanjut ke router 2. Nah, jadi lewat jalan alternatif atau jalan pemutar. Soalnya ini kan jalur utamanya ditutup. Nah, jadi bisa mengirim seperti ini. Jadi dikirim ke server 1. Nah, jadi bedanya dengan pakai statik itu ini. Kalau misalnya RIP itu bisa mengirim lewat jalur yang lain gitu. Kalau jalur yang ini diputus. Bedanya dengan statik, kalau jalur ini diputus itu udah gak bisa ngirim ke sini. Seperti itu. Dikembalikan lagi kayak tadi. Nah, berarti aman ya. Oke, di sini ada lagi nggak kamu? Tugas, buatlah video. Lakukan sekarang pengetesan pada poin 7 kembali. Pengetesan lagi ya. P1, PC2, PC1, PC3. Oke, kita tes kembali. P1, PC2, P1, PC2. Kita cepetin aja nggak sih? Udah bener yang ini. Cepetin aja ya. Sel. Sebentar. Set, 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 set. Oke, aman. Lanjut, speedrun guys. P1, PC3. Dan delete. PC1, PC3, speedrun. Set, router 1, router 2, PC3, router 2, router 1, PC1. Oke, delete lagi. Lanjut kemana? P1 server 1 udah tadi ya yang kita awal coba, P1 ke server 2. Harusnya sama aja sih kalau ke server 1 bisa, server 2 juga bisa. Set. Nah, seperti yang tadi kan jalurnya lewat jalur alternatif, jalur memutar itu. Jalur lewat router 2, nggak langsung ke router 3. Nah, centang, selesai, lanjut. Tadi PC3 ke PC1, PC3, PC1. PC3, PC1 harusnya aman-aman aja. Soalnya kan rutenya nggak diputus. Yang diputus tuh rute dari router 1 ke router 3. Sedangkan ini lewat router 2 ke router 1. Nah, jadi sama aja ya. Tet. Nah, sama aja ya. Lalu berikutnya tuh PC berapa? PC3, PC2, PC3 server 1, PC3. Oke, apal. Jadi diurut. Habis itu dari sini ke sini. Kirim. Dia lewat rutenya seperti itu. Sama kayak PC1. Oke, centang lalu ke server 1. Ini ke server 1 itu berarti lewat router 2 ke router 3 ke server 1. Dikembalikan router 3, router 2, PC3. Oke, aman. Lanjut ke PC3 ke server 2. Lanjut ke router 2, router 3, ke server 2, router 3, router 2, PC3. Aman-aman aja sih sama kayak tadi. Soalnya rutenya nggak diputus. Rute yang diputus kan yang antara ini sama ini. Jadi selama rutenya sama, selama rute utamanya nggak diputus, jalurnya tetap bakalan sama-sama aja. Server 1, server 2, server 1, PC1, server, oke urut ya. Berarti kita dari server 1, server 2, ini juga sama sih, kan nggak diputus juga. Malah cuma jalur dalam doang. Nah, kayak gini. Sama aja kayak tadi. Lalu
server 1 ke PC1. Nah, ini baru muter. Nah, kan? Jalurnya muter. Dikembalikannya juga muter. Soalnya ini ditutup jalurnya. Lanjut ke PC2 sama. Kalau ke PC2 juga sama. Soalnya kan rutenya juga sama. Ke sini, ke sini, ke sini nih coba. Satu. Tuh. Tet, tet. Nah, dikembalikan lewat jalur yang tadi. Nah, kan sama soalnya ditutup ya. Soalnya kan ke PC2 juga lewat sini jalur pertama. Karena ditutup, jadinya muter. Terakhir. Server 1 ke PC3. Balik. Lihat, reset. Save. Dilihat, nah, di server 1 ke PC3. Kirim. Ini sama sih kayak yang tadi. Nah, sudah selesai ya. Jadi, kita udah melakukan semua instruksinya. Kepencet copy note. Nah, kita udah melakukan semua instruksi yang diberikan dan juga kita udah berhasil melakukan semuanya ya. Jadi, begitu saja dari praktikum kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.